Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sama-sama untuk perbedaan Al-Quran cetakan Madinah dengan Al-Quran cetakan Indonesia. Untuk Al-Quran sebenarnya untuk cara bacanya itu tidak ada yang beda sama sekali. Akan tetapi untuk cara penulisan tanda bacanya saja yang ada sedikit perbedaan. Baik, kita langsung aja untuk perbedaan yang pertama di sini. Di sini ada waw dan ya, ini tidak ada tanda bacanya. Tidak ada tanda baca sukun. Akan tetapi untuk cara membacanya itu sama dua harokat. Ya, kita coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi walaupun tidak ada tanda sukun di atas waw dan di atas ya, ini tetap membacanya dua harokat. Nah, kalau untuk di Quran Indonesia, di sini terlihat jelas untuk waw ada tanda sukun di atasnya dan ya pun ada tanda sukun di atasnya. Untuk cara membacanya pun sama dua harokat. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan yang kedua. Di sini kita lihat di lafaz Allah, fathahnya tidak berdiri atau dalam posisi yang seperti biasa. Akan tetapi kita perlu ingat di setiap lafaz Allah itu harus dibaca panjang walaupun fathahnya tidak berdiri. Sekarang kita lihat di Mushaf Indonesia, di Quran Indonesia ini, untuk fathah di lafaz Allah, ini berdiri posisinya. Karena ini menandakan untuk bacaan Allah ini panjang dua harokat. Nah, ini untuk yang ketiga, untuk perbedaannya ini ada terletak pada alif. Yang seperti ada tanda shad di atas alif ini, shad kecil. Ini menandakan untuk hamzah wasol. Untuk hamzah wasol ini dibaca tidak panjang ketika wasol atau tidak berhenti. Dan dibaca panjang ketika wakof atau kita berhenti. Jadi ini tidak termasuk matobi'i ya teman-teman apabila dibaca wasol. Di Quran Indonesia kita lihat di sini alif tidak ada tandanya. Jadi alif hanya terlihat polos dan fungsinya pun sama sebenarnya. Ini menandakan bahwa tidak dibaca. Yang keempat, di sini kita lihat kalau untuk di Al-Quran Madinah, di alif ini ada tanda bulatan kecil di atasnya. Ini sebenarnya tidak usah terpengaruh karena ini tidak perlu dibaca. Dan kita lihat di Al-Quran Indonesia, di sini jelas sekali bahwa alif ini tidak ada tanda apapun di atasnya. Jadi cara pembacanya pun sama, dianggap tidak ada untuk alif ini. Perbedaan yang kelima, di sini kita lihat ada tanda alif kecil di sini. Terus kemudian ada tanda ya kecil di sini. Ini seperti huruf C. Kemudian juga ada tanda waw kecil. Waw kecil di sini. Ini menandakan kalau ini dibacanya panjang atau matobi'i. Dan untuk di Mushaf Indonesia, di Al-Quran Indonesia, di sini tidak ada alif kecil akan tetapi ada fathah berdiri. Dan juga untuk kasrohnya, ini kasrohnya juga sama dengan kasroh yang berdiri juga. Dan untuk domahnya, yang tadi kita lihat seperti waw, ini domahnya domah terbalik. Cara membacanya pun sama, ini merupakan matobi'i, jadi membacanya dua harokat. Untuk yang keenam, di sini kalau kita lihat di Al-Quran Madinah, kita lihat di sini nun. Untuk nun ini tidak ada tanda sukun. Untuk nun seperti ini menandakan bahwa ini punya hukum tajwid idgham dan juga hukum tajwid ikhfa. Dan nun seperti ini pun bisa kita buat tanda bahwa kita harus membacanya ditahan karena ini masuk dengan tingkatan gunnah. Jadi harus dimasukkan atau didengungkan. Tergantung dari nun tersebut bertemu dengan huruf idgham atau dengan huruf ikhfa. Jadi untuk lebih mudahnya memang untuk di Al-Quran Madinah,
kita lebih mudah mengetahui bahwa ini hukumnya idgham dan ini hukumnya ikhfa. Jadi bisa idgham bigunnah atau idgham bila gunnah. Dan kalau di Al-Quran cetakan Indonesia, di sini terlihat jelas bahwa nunnya ini ada tanda sukun di atasnya. Jadi kita tidak bisa membedakan bahwa ini idgham atau ikhfa karena ini semua nun ada tanda sukun. Jadi kita memang harus belajar untuk tajwidnya agar kita mengetahui cara bacanya. Perbedaan yang ketujuh, di sini kita lihat untuk mim. Mim ini tidak ada tanda sukun di atasnya. Ini menandakan bahwa mim ini ada hukum tajwidnya. Untuk mim yang tidak ada sukun seperti ini menandakan untuk membacanya ini ditahan lebih lama. Biasanya ini untuk hukum ikhfa syafawi dan idgham mimi. Nah, kalau untuk mim yang ada sukunnya seperti ini menandakan dia bacanya tidak ditahan, jadi dia bacanya langsung tanpa gunnah. Ini adalah idhar syafawi. Dan kalau kita lihat untuk di Al-Quran Indonesia, ini untuk mim semuanya itu bertanda sukun. Jadi kalau untuk membacanya kita tidak bisa membedakan bahwa ini hukumnya apa. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kita harus tetap belajar untuk tajwidnya untuk mengetahui bagaimana untuk cara membacanya. Perbedaan yang ke-8, di sini kita bisa lihat ada dhammah tanwin. Di sini untuk bacanya, untuk perbedaannya ini ada dua, yang satu dhammah tanwinnya ini, yang satu seperti angka 99, yang satu lagi seperti bertumpuk. Nah, ini menandakan kalau yang untuk seperti angka 99 ini bahwa dhammah tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf ikhfa dan huruf-huruf idgham. Jadi untuk cara bacanya pun itu dimasukkan atau didengungkan. Sedangkan untuk yang dhammah tanwin yang bertumpuk seperti ini menandakan dia adalah hukum tajwid idhar. Jadi bacanya jelas, tanpa ada dengung, tanpa gunnah, jadi bacanya jelas. Dan kalau untuk cetakan Indonesia seperti ini untuk dhammah tanwinnya ini sama semua, bentuknya bertumpuk seperti ini, hanya membedakan hanya yang besar, bentuknya agak besar, kemudian yang satunya ini agak kecil. Sama seperti yang di Mushaf Madinah, untuk yang besar ini menandakan untuk idgham dan ikhfa, dan yang kecil untuk izhar. Perbedaan yang ke-9 terdapat pada hukum tajwid iqlab. Di sini kita lihat ada nun, di atasnya ada mim kecil, ini menandakan bahwa ini adalah hukum tajwid iqlab. Dan kalau untuk tanwin, untuk hukum iqlab di sini tanwinnya itu hanya tertulis satu, yang satunya diganti dengan mim kecil. Dan kalau untuk dicetakan Indonesia, kita lihat di sini mim kecilnya ini penanda iqlab ada di atas ba, bukan di atas nun. Karena nunnya ini ada tanda sukun dan untuk mimnya ini tidak berada di atas nun. Kemudian untuk di tanwin, di sini tanwinnya sempurna, tidak dihilangkan satupun. Jadi tetap ada mim kecil dengan tanwin yang sempurna. Perbedaan yang ke-10 ini berada pada tanda ishmam. Di Al-Quran Madinah, di tanda ishmam ini, di surat Yusuf ayat 11, ini ada simbol seperti ini yang menandakan ini harus cara bacanya dengan ishmam. Dan kalau untuk di Al-Quran Indonesia, di sini jelas ada tulisan ishmam. Jadi memang bacanya, cara baca khususnya, ada cara baca khususnya untuk ishmam tersebut harus talaki dengan guru Al-Quran kita. Karena di sini ada cara membacanya yang khusus, yaitu cara membaca dengan cara ismam. Nah, untuk perbedaan yang ke-11, ini terdapat di surat Hud ayat 41. Di sini ada tanda seperti ismam tadi, tanda simbol kecil ini. Ini merupakan tanda imalah. Jadi di bawah ro ini ada tanda imalah, cara membaca khusus untuk tanda imalah. Dan kalau untuk di Al-Quran Indonesia tetap tertulis dengan imalah di bawah ro-nya. Ini cara bacanya pun sama dengan cara bacaan khusus untuk bacaan imalah. Jadi kalau pakai Al-Quran Indonesia lebih jelas sih. Kalau pakai Al-Quran Madinah kita harus hafal simbolnya untuk mengetahui cara baca khusus seperti ini. Perbedaan yang ke-12, ini salah satunya terdapat di surat Fussilat. Ini di ayat 44. Di sini kita lihat di atas alif ada tanda lingkaran penuh, ini adalah tashil. Jadi untuk cara membaca tashil pun kita harus belajar talaki langsung dengan guru Al-Quran kita. Kalau di Al-Quran Indonesia ini juga sama, tertulis di bawahnya tashil dengan jelas tanpa ada tanda, jadi hanya kita cukup mengetahui oh ini ada tashil di sini.
Nah, untuk perbedaan yang berikutnya, ini adalah tanda sin yang menempel pada huruf shod. Jadi tanda seperti ini di Al-Quran Madinah itu ada dua. Yang pertama, huruf sin ini bisa di atas shod atau di bawah shod. Jika seperti ini, sin di bawah shod, direkomendasikan untuk membacanya menggunakan shod. Tapi apabila seperti ini, sin di atas huruf shod, itu direkomendasikan untuk membacanya menggunakan huruf sin. Sebenarnya tidak masalah untuk memilih salah satu, boleh sin atau shod. Sedangkan untuk di Al-Quran Indonesia, posisi sin ini selalu di atas huruf shod. Jadi dia tidak merekomendasikan huruf mana yang terlebih dahulu, tapi bisa menggunakan dua-duanya, boleh sin atau shod yang digunakan. Perbedaan yang terakhir itu terdapat pada huruf selain mim dan nun yang tidak berharokat sukun. Seperti ini contohnya. Jadi kalau seperti ini tidak usah dibaca huruf ba ini, cukup membacanya menggunakan dengan tasdid setelahnya. Jadi untuk cara membacanya, contohnya seperti ini. Fakulna ribbi asokal hajar. Ribbi. Jadi huruf ba yang satu ini tidak perlu dibaca, jadi langsung tasdid saja. Dan ini contoh yang lainnya, seperti ini lam tidak ada tanda sukunnya, kemudian di depannya ada ro bertasdid, jadi bacanya lamnya ini tidak dianggap, jadi langsung waqur rabbirhamhuma. Atau yang seperti ini juga sama, lam ini tidak ada tanda sukunnya, jadi dibacanya langsung waqul lahuma qaula. Sedangkan untuk di Al-Quran Indonesia, di sini tertulis ba-nya ada tanda sukunnya, tetapi untuk cara bacanya tetap yang digunakan hanya yang tasdid saja. Jadi yang untuk ba sukun ini dianggap tidak ada. Nah, kalau ini untuk contoh yang lainnya yang tadi, yang lam, ini di lam ini ada tanda sukunnya, tapi tetap untuk lam yang tanda sukun ini tidak usah dibaca, jadi langsung wa qur rabbirhamhuma. Baik teman-teman, demikian 14 perbedaan dari Quran Indonesia dengan Al-Quran Madinah. Semoga info ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.